Oke, nah teman-teman kan pulang bawa 2 juara ya dari PCF. Pamerkan. Apa tuh yang kalian? Cerita gongnya adalah kita setelah, aku lupa setelah UCT atau setelah lomba ya. Bis kita mogok. Hah? Jadi kita ikut kompetisi ini supaya menjadi salah satu persiapan kita menuju kompetisi utama kita. Yang baru aja kemarin kita ikutin di Malaysia. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai prestasi yang dibawa oleh UKM di Universitas Brawijaya, yaitu PSMUB yang telah berhasil membawa pulang 2 juara sekaligus dalam ajang internasional. Kayak apa sih lombanya? Kita langsung aja ngobrol-ngobrol bersama dengan 2 narasumber kita hari ini, yaitu Winnie dan Marcella. Halo. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Kalian ini siapa? Kuliah jurusan apa? Ke pemirsa, silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Marcella. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Kebetulan angkatan 2021 gitu. Kalau aku perkenalkan, nama saya Nur Alfia, biasa dipanggil Winnie, dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 21 juga. Oke, wah ini sebentar lagi akan berfokus kepada skripsi ya teman-teman. I see. Nah, aku sebenarnya penasaran kalian berdua ini dari dulu suka paduan suara atau gimana sih awalnya? Ya, kebetulan kalau aku emang udah beberapa kali ikut berpaduan suara juga. Dari sekolah dulu Ya, ya? dari sejak SMP udah sempat Wow. ikut paduan suara, terus tahu di UB ada paduan suara juga, jadi sekalian aja ikut lanjutin gitu. Udah kadung jatuh cinta ya dengan dunia padus kalau zaman dulu bilangnya. Kalau ini? Kalau aku sendiri juga dari SMA, kebetulan udah paduan suara. Jadi Oh. dulu targetin masuk sini juga pengen masuk paduan suaranya juga. Jangan-jangan masuk UB yang ditargetin PSM-nya nih, bukan jurusannya. Tapi ada perbedaannya nggak tuh teman-teman waktu join padus zaman sekolah sama di kampus kayak gini? Berasa bedanya banget sih, karena kan kalau paduan suara sekolah yang ngatur bukan anak-anaknya gitu, yang bantu ngehandle dari guru-gurunya, dari bahkan orang tua dan donatur-donatur lainnya. Kalau di sini kan yang nyanyi juga yang jadi penggeraknya gitu, jadi kami ya juga ngurusin administrasi, bikin pendaftaran, terus ngerekrut singer-singernya juga, terus kami juga sekalian jadi singernya juga, jadi lumayan berasa bedanya sih. Multi talenta ya kalian ya, artis iya, manajemen iya gitu. Terus ada syarat khusus nggak sih buat join di PSMUB? Nggak ada sih ya, paling ya cuma ikut audisi di awal itu, mungkin ya hearing, terus wawancara, terus apa lagi ya? Hearing, wawancara, Baca terus not. baca not, Waduh. terus nyanyi juga, nyanyi lagu bebas, nyanyi lagu wajib gitu, seperti pada ya rekrutmen paduan suara pada umumnya gitu. Seru juga ya ada audisinya ya. Takutnya ada buta nada join bingung kalian nanti. Tapi misalnya mau join jadi manajemennya gitu, open nggak tuh misalnya teman-teman? Kalau untuk itu tetap harus join sebagai anggota juga gitu. Oke. Jadi siapapun yang menjadi memanage untuk segala keperluan dari administrasi, segala keperluan untuk tim kompetisi, itu tetap harus dari anggota dari kami juga gitu. Meskipun pada akhirnya juga tetap akan ada seleksi untuk masuk tim kompetisi tersebut. Jadi membernya banyak, tapi Puji setiap mau Tuhan. lomba teman-teman seleksi lagi gitu ya. Iya, Jadi betul. ibaratnya pemainnya di setiap lomba tuh beda-beda. Ya, Oh wow. Terus aku tuh pernah dengar di padus itu macem-macem ya, ada yang suara tinggi, suara rendah. Nah itu apa aja jenisnya, terus gimana caranya teman-teman itu dibagi gitu ya. Jadi pas nyanyi bisa enak semua. kalau untuk jenisnya kami umumnya ada 4. Mungkin teman-teman yang tahu paduan suara ya cukup familiar dengan ini. Ada sopran, alto, tenor, dan bass. Umumnya sopran, alto itu untuk yang perempuan, suara-suara range perempuan, dan untuk yang tenor bass itu suara-suara range yang laki-laki. Gitu. Dan untuk pemilihannya tuh biasanya dari pelatih kami sendiri sih. Oh, ada pelatihnya Yang sendiri. sendiri,
Kirain yang jadi manajemen, jadi talent itu teman-teman termasuk pelatihnya mungkin seri senior enggak gitu ya? Enggak, ada pelatihnya sendiri. Jadi setiap nah nanti teman-teman ketika misalnya daily activity sama lomba apakah sama atau ada perbedaan nih? Kayak kalau latihan lebih ini sih, lebih ringan ininya kegiatannya. Karena kan kalau kompetisi kita harus dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, kadang persiapannya latihan terus gitu ya. Mungkin mereka cuma untuk sholat, makan gitu doang sih. Kalau harian kan paling cuma 3 jam, 4 jam. Ya lama ya latihannya? Ya, cukup. Itu lagunya variasi atau kita fokus satu lagu nih gitu kalau latihan? Tergantung pelatih sih. Kadang kalau di awal-awal mungkin masih belajar satu lagu dulu gitu. Cuma kalau udah dekat-dekat ke hari kompetisi itu ya di satu hari bisa 4 lagu bareng gitu. Wow, oke. Nah kalau misalnya nggak ada lomba, teman-teman latihan untuk apa nih biasanya event-eventnya? Kebetulan di Paduan Suara banyak beberapa penampilan seperti yang mungkin lebih familiar tuh job wisuda. Wisuda di UB sebulan gitu. bisa 2-4 kali ya, sempat sebulan 4 kali itu. Agak cukup padat juga dan biasanya latihannya untuk panggilan-panggilan job seperti itu. I see, oke. Dan yang boleh tampil tuh apakah yang mungkin sudah senior atau open gitu, audisi lagi, terus siapa aja boleh join? Kalau untuk job itu bisa untuk siapa aja sebenarnya gitu. Tapi dari pengurusnya sendiri memang membatasi untuk ya dari segi balancing suara dan lain semacamnya supaya yang adik-adik yang baru masuk juga bisa belajar dari kakak-kakaknya. Jadi sama-sama belajar, sama-sama mengajari. Jadi berprosesnya tetap bareng-bareng. I see, seru juga. Oke, nah sekarang kalau soal kompetisi, terutama teman-teman ini kan baru mendapatkan juara dari PICF. Nah, diceritain dong ini lomba apa, di mana, terus kapan pelaksanaannya? Iya, jadi mungkin aku jawab. Untuk PICF sendiri ini Penabur International Choir Festival ini diadain di Jakarta, diselenggarakan oleh BPK Penabur Jakarta. Jadi kita ikut kompetisi ini supaya menjadi salah satu persiapan kita menuju kompetisi utama kita yang baru aja kemarin kita ikutin di Malaysia. Wah, apa bahasanya pemanasan gitu ya? Pemanasan tapi lomba jenisnya gitu ya. Berarti tim yang diterjunkan sama atau gimana? Sama. Oke, nah kalau lomba gini tuh biasanya pemilihan lagunya dari teman-teman sendiri atau ada kayak rules sendiri dari pihak penyelenggara? Sebenarnya tergantung kategori yang kita ikuti juga. Namun semua misalkan nih kategori music of religion kita kan berarti harus memilih lagu yang bersangkutan dengan religi ya. Nah, itu nanti dari pelatihnya yang memilih, diskusi dengan divisi kepelatihan kami seperti itu. Wow, oke. Nah teman-teman kan pulang bawa 2 juara ya dari PICF. Pamerkan apa tuh yang kalian dapat? Oke, jadi PSM alhamdulillahnya dapat juara 2 di kategori mixed choir level A dan juara 3 di music of religion. Wow, apa tuh bedanya? Religion lagu-lagu tentang rohani gitu. Yang satunya apa tuh? Sebenarnya kayak kompetisi yang biasa, maksudnya lagu-lagunya lagu-lagu yang biasa sih. Cuma kemarin itu kita bawainnya apa ya? Kita bawainnya lebih ke campur sih, karena kan memang judulnya kan mixed choir. Jadi memang lagu-lagunya tuh cukup beragam. Ada lagu yang bahasanya juga berbeda-beda gitu. Asal Filipina, asal Indonesia. Terus ada lagu berbahasa Latin. Nah, ada 3 lagu itu. Jadi memang tidak semuanya itu berdasarkan religi, tidak berdasarkan keagamaan, tapi ada yang dimasukin ke situ juga. Kalau lagu-lagu terkenal gitu yang lagi hits itu boleh nggak sih diikutin lomba gitu? Boleh, tapi ada kategorinya sendiri. Gitu. Di pop and jazz tuh biasanya. Maklum sangat awam gitu ya, jadi kayak I see, jadi insight baru buat aku juga. Kalau misalnya kalian spill dikit gitu lagunya sambil duet berdua boleh nggak tuh? Waduh, kayak tidak bisa. Susah ya, harus rame-rame ya. I see, it's okay. Dan teman-teman waktu persiapan butuh berapa lama tuh? Karena kan timnya nggak 1-2 orang kan, pasti banyak. Kebetulan kemarin kita latihan perdana tuh di 12 Februari.
Hah? Lama banget. Iya sih dari Februari. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ada 8 bulan ya teman-teman latihan. Kenapa harus selama itu? Apakah ada latihan fisiknya, olahraga, segala macam gitu-gitu juga? Ya ada latihan fisiknya juga, cuma ya kita kan bawa total mungkin ada 5-6 lagu untuk di kompetisi Oke. itu ya. Jadi kita harus belajar mungkin di awal notasi, terus nanti kita juga harus belajar dinamika interpretasinya gitu supaya kita Oke. bawain tapi ya ngerti gitu lagunya apa. Jadi nggak Termasuk asal nyanyi artinya gitu. dari Iya. lagu itu. Iya. Wow. Ini kan sebagai orang awam tuh penasaran. Kalian tuh selama 8 bulan apa aja step by stepnya gitu ya. Mungkin ada latihan apa tuh tadi notasi itu kayak gimana dan lain sebagainya tuh apa aja tuh. Misalnya kalau dibuat kurikulum apa aja pembagiannya? Kalau dari awal banget sebetulnya kami ya proses rekrutmen itu dulu. Karena rekrutmen juga cukup penting untuk menyelaraskan visinya dari setiap singernya, terus membawa timnya seperti apa, terus langsung masuk ke latihan perdana yang tadi gitu. Jadi dari latihan perdana itu ya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan gitu. Lalu biasanya kami ada yang namanya training center. Nah di training center itu biasanya nggak beda jauh dengan latihan seperti hari biasa, tapi kita mampatkan ke 2 sampai 3 hari gitu. Dan itu isinya full latihan. Jadi ya break kalau misalnya makan, sholat, sisanya nggak boleh meninggalkan tempat latihannya gitu. Jadi harus full bekal, diselingi games gitu. Bonding singernya juga. Soalnya ini kerja tim ya kalau Iya, paduan bener. suara ya, nggak bisa stand out sendiri gitu, malah ngerusak nanti. Oke, ini berarti latihan teman-teman waktu weekend dong, karena kan nggak boleh keluar nih, karena weekdays kan kalian kuliah kan. Gimana itu? Kalau untuk training centernya biasanya di weekend. Weekend. Oh wow. Terus berapa jumlah timnya yang ikut lomba? Wah berapa ya? Tim yang ikut paduan suara kaminya atau kompetisi yang penaburnya? Kompetisi penaburnya cukup banyak Kalau sih. penaburnya Oke, sempat aku penaburnya lihat ada berapa 125 paduan suara sih. Oke, yang join di kompetisi itu. Tapi kalau timnya teman-teman, satu tim berapa tuh yang PSM? 28 ya. 38, hampir 40 Itu talent semua atau termasuk ada official apa segala macam? 38 tuh singernya. singernya. Wow, banyak banget. Officialnya kemarin 1, pelatih 1. Wah, satu ngurusin 38. Itu gimana tuh terus teman-teman make upnya, kostumnya, apa segala macam. Itu termasuk sesuatu yang perlu dipersiapkan juga nggak sih dengan jumlah orang yang segitu banyak? Untuk make up dan kostum itu kita mengadakan dari jauh-jauh hari sebelum hari kompetisi kita selalu mengadakan beauty class. Itu emang sudah menjadi Kalian sendiri kali ya? Iya. Keren. Sudah menjadi apa ya kebiasaan juga untuk setiap tim dari PSM yang akan berkompetisi dibiasakan untuk memberikan pelatihan atau ya diajari dulu lah gimana sih caranya make up, terus make up look yang akan digunakan seperti apa supaya nanti saat hari hanya tidak bingung harus seperti apa gitu saat persiapan. Mencari MUA gitu nggak mungkin lah ya, panggil lombanya di Malaysia MUA mana gitu kan. Ternyata semandiri itu ya, jadi bukan hanya kalian belajar nyanyi, termasuk make up juga akhirnya dibekali. Nah kalau kostumnya itu gimana? Jahit kah? Atau memang kalian punya sendiri di UKM yang udah ready untuk lomba-lomba? Kita jahit sih kebetulan. Jadi udah mulai cari kain itu dari bulan April Mei itu udah proses penjahitan gitu. Dan setiap lomba itu prosesnya akan seperti itu? Iya. Ya. Gak cuma latihan nyanyi, persiapan kostum, belajar Iya. make up, semuanya gitu. Wow, keren ya, baru tahu ternyata cukup kompleks ya untuk sekali lomba. Belum kalau lombanya mungkin kalian kan banyak ya, nggak hanya 1-2 seperti itu. Wow. Terus di sana ceritanya gimana teman-teman? Waktu lomba kira-kira kelihatan nggak nih mana yang kira-kira nih tim ini paling menjadi lawan terberat gitu, ada nggak tuh? Ada sih sebenarnya, dan kebetulan kita di kompetisi ini ketemu sama kakak-kakak alumni kita sendiri juga. Hah? Iya. Oh gitu. Jadi ini bukan antar mahasiswa berarti? Umum. Jadi batasnya batas usia per Wah. kategorinya. Gimana perasaannya guys? Kayak loh, kakak-kakak. Agak deg-degan ya. Deg-degan lawan banget kakak kita sih, sendiri gitu. sebenarnya. Cuma ya alhamdulillah kita saling support satu sama lain, dan ya alhamdulillah
ya bisa membawa sesuatu untuk publik juga. Jadi reuni ya sama kakak di sana. Aku jadi penasaran, berarti yang umum tuh mewakili apa biasanya? Instansi kah atau apa? Kebanyakan dari universitas Oke. maupun ya yayasan gitu seperti sekolah SMA atau biasanya paduan suara independen. Nah, dari kakak kalumnya juga kan bukan institusi ya. Jadi itu setiap paduan suara yang memang memenuhi kriterianya, misal dari usia dan jumlah pesertanya, itu sebenarnya bisa-bisa aja untuk ikut. Semisal ada yang bikin paduan suara baru terus langsung ikut juga bisa. Wah. I see. Terus kira-kira yang dicari juaranya itu seperti apa sih kalau lomba paduan suara itu? Mungkin dari segi penilaiannya ada ya intonasi, terus blending suara, terus penampilan secara keseluruhan. Karena beberapa lagu memang ada gerakannya. Oh, Ya, jadi itu serius? juga terkadang iya. Terkadang itu juga dijadikan aspek penilaian walaupun tidak aspek penilaian yang utama gitu. Tapi ya menambah aspek penilaian dari segi kerapihan. Terus kepresisian nada dan semacamnya. Pantesan 8 bulan latihannya, ada gerakannya. Makanya aku pikir, kok lama banget ya. Oh, ternyata banyak ya poin-poin yang mungkin orang nggak tahu nih di balik layar struggle ya teman-teman, preparationnya luar biasa. Ada nggak cerita-cerita unik, lucu kayak ada aja ya, apalagi 38 orang biasanya ada aja yang bikin cerita. Oh. Cerita gongnya adalah kita setelah aku lupa setelah UCP atau setelah lomba ya. Bis kita mogok. Hah? Iya. Jadi kita itu kesana kan dari Malang langsung ke Jakarta. Oke. Itu langsung naik bus. Jadi kita langsung sewa bus dari Malang dan itu full kita pakai sampai kita balik ke Malang kembali gitu. Oke. Dan ya entah kenapa di saat kita lagi capek-capeknya semua busnya mogok. Jadi kita menunggu sekitar 3 jam di dekat venue. Oh iya, 3 dan jam. padahal hari itu kita juga mau ada opening ceremony Waduh. dari penyelenggaranya. Dari penyelenggaranya. Akhirnya karena kita bisa mogok, kita nggak sempet pulang, jadi kita ya udahlah kita pulang aja, nggak usah ikut opening ceremony karena udah capek banget. Ya, berarti itu setelah UCP harusnya ya. Wow, itu kali ya yang bikin kalian ini yang membawa juara. Diuji dulu di awal gitu ya, jadi bisa punya istirahat dulu. I see. Oke. Nah, kira-kira teman-teman punya nggak pesan gitu ya buat teman-teman atau adik-adik yang mungkin sebenarnya pengen ikut paduan suara atau PSMUB tapi kayaknya takut gitu ada audisi apa segala macem. Sebenarnya kalau untuk pesan lebih ke kalau memang mau dan suka bernyanyi dicoba saja gitu. Toh kakak-kakaknya juga pasti akan membantu kalau misalnya memang bingung dari segi teknis dan lain semacamnya pasti bisa belajar pelan-pelan. Dari kami juga nggak semuanya berbackground paduan suara. Kebetulan kami berdua memang ada background paduan suaranya. Tapi banyak teman-teman yang ikut kompetisi kemarin itu memang backgroundnya belum ada background paduan suara sama sekali, kecuali di PSMUB gitu. Jadi kalau memang berminat, kita open untuk semua sebenarnya, nggak ada batasan-batasan gitu. Makanya diadakan audisi. I see. Mau melengkapi mungkin? Mungkin lebih ke untuk prosesnya ya, mungkin ya nikmatin aja prosesnya gitu. Jadiin pelajaran, ambil positifnya aja, negatifnya ya biarin aja, nggak usah diikutin gitu. Ya harapannya mungkin untuk teman-teman yang mau join paduan suara bisa apa ya, lebih apa ya bahasanya, Berani mencoba. berani mencoba kayak ya udahlah, apa ya bahasa Jawanya mah kakak gitu. Kalau kebanyakan mikir nggak jadi-jadi gitu ya. Nyesel. Emang kapan sih opreknya PSM ini? Tahun ini udah lewat sih sebenarnya. Nggak apa, mungkin next year gitu Iya. kan? Kira-kira bisa bulan apa? Setelah Rabrau.
setelah penerimaan mahasiswa baru Yes. sekalian oprek ya teman-teman. Berarti sekitar bulan Agustus. Masih lama banget berarti ya. saat open house biasanya. Oh, I see. Jadi kalau misalnya non member tiba-tiba mau join kayak kalian mau ada kompetisi nggak bisa ya, tetap harus member dulu. Oke. Kalau teman-teman mau ngelihat kegiatan-kegiatan PSM bisa tengok di mana nih? Punya sosmed atau bagaimana? Kita lebih aktif di Instagram Oke. PSM_Brawijaya. Jadi di situ ya banyak kayak recap bulanan, terus recap jobnya apa aja, terus biasanya ada cuplikan-cuplikan video gitu, dan info-info oprek biasanya ada di situ. Nah, jadi buat pemirsa yang mau gabung mungkin next year, follow dulu biar tahu update-update infonya ya, dan semakin tertumbuhkan semangat rasa untuk join di PSM ini. Kalau next planning ada yang terdekat, teman-teman mau apa? Mungkin join kompetisi atau apa gitu? Istirahat dulu mungkin ya, karena udah di akhir tahun juga, dan udah cukup banyak kompetisi yang tahun ini diikutin. Ya, lebih rekor dari beberapa tahun sebelumnya. Cukup. Karena sekali berangkat lomba aja bawa pulang 2 juara gitu ya. Semoga ini juga jadi penyemangat buat adik-adik tingkatnya, atau mungkin nanti ada calon-calon member PSM di next year. Sekali lagi aku mau ngucapin selamat buat kalian berdua dan juga teman-teman PSM UB, luar biasa. Terima kasih telah mengharumkan nama Universitas Brawijaya dengan prestasi-prestasinya. Semoga yang menonton juga terinspirasi biar next year bisa menjadi bagian dari PSM UB. Thank you ya teman-teman udah bergabung di kesempatan kali ini, dan thank you juga pemirsa udah nonton episode kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.